Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6829 sampai bab 6830. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6829. Meskipun dunia luar diliputi keraguan tentang Huan Jiang, namun Huan Jiang sendiri tidak pernah terpengaruh oleh pernyataan dunia luar. Segera setelah konferensi selesai, dia memfokuskan seluruh energinya pada pengembangan Changsha Automobil. Dia membawa istri barunya dan melakukan perjalanan tanpa henti ke basis produksi Gaoheng Automobil untuk mengintegrasikan tim, personel, dan perangkat keras di sana, dan pada saat yang sama, dia membentuk tim sumber daya manusia dan mulai merekrut talenta-talenta yang berhubungan dengan otomotif di seluruh dunia. Menurut rencananya, tim Gaoheng Automobil saat ini akan segera menghentikan semua karya asli Gaoheng dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk penelitian dan pengembangan mobil baru tersebut. Pada saat yang sama, darah segar akan ditambahkan ke tim untuk memperluas dan meningkatkan level tim secara keseluruhan. Dia meminta tim untuk membuat versi 1.0 dari model pertama Changta Cell Motors dalam waktu 3 bulan. Karena pabrik super di Jinling akan memakan waktu hampir 1 tahun untuk dibangun dan didirikan, Huan Jiang memutuskan untuk memproduksi sejumlah prototipe menggunakan jalur produksi Gaoheng Motors untuk pengujian setelah rencana model pertama dikonfirmasi. Setelah mobil prototipe diuji di jalan dan disetel serta ditingkatkan lebih lanjut, mobil tersebut dapat diserahkan ke pabrik super di Jinling untuk produksi dalam jumlah kecil, dan setelah putaran pengoptimalan dan peningkatan lainnya, mobil tersebut dapat dimasukkan ke dalam produksi massal dan dipasarkan dalam skala penuh. Huan Jiang berharap setelah mobil prototipe menyelesaikan penyetelan pertamanya, pada dasarnya ia akan dapat mengumumkan beritanya kepada dunia luar, dan kemudian konferensi mobil baru akan diadakan untuk merilis model produksi massal pertama Changsha Automobil ke dunia. Butuh waktu hampir 3 tahun dari dimulainya proyek mobil hingga peluncuran model pertama, namun Remy benar-benar memulai dari awal, tidak seperti pada tahap ini ketika Changying Automobil sudah memiliki basis Gaoheng Automobil, yang menghemat banyak waktu dalam pembuatan, persiapan awal serta dalam mencari OEM koperasi. Ketika Huan Jiang mulai sangat sibuk, ayah dan anak Hogwarts, yang sebelumnya dikurung di peternakan anjing Hongwu dan terapung di laut selama sekitar setengah bulan, akhirnya tiba di tujuan perjalanan ini, perairan Timur Tengah. Memanfaatkan Laut Arab hari ini yang berkabut, laut dan langit, ayah dan anak diseret keluar dari kabin. Keduanya berdiri di sisi kapal, membelakangi Laut Putih, dan di depan para prajurit Aula 10.000 naga menyiapkan 3 posisi kamera. Ketiga posisi kamera ini, satu close-up untuk close-up wajah Steve Hogwarts, satu untuk putranya Walter Hogwarts, dan satu lagi untuk seluruh tubuh kedua pria tersebut, serta laut di belakang mereka yang begitu putih hingga tak terlihat. Benar-benar tidak dapat dibedakan dari manapun. Ayah dan anak tersebut, dengan rambut panjang acak-acakan, menggigil ketakutan di depan kamera, dan salah satu dari tentara balai 10.000 naga angkat bicara, "Ayo, kalian berdua, video yang sedang kita rekam sekarang adalah akan dilihat oleh keluargamu setelah diedit. Jadi aku yakin aku tidak perlu mengajarimu lebih banyak tentang bagaimana kamu harus berbicara nanti, kan?" Dua ayah dan anak itu menggelengkan kepala bersamaan dan berkata, "Itu tidak diperlukan, itu tidak diperlukan." Mereka sudah lama mengetahui rencana Yechen kali ini, menarik mereka ke tempat di mana mereka tidak dapat melihat di mana mereka berada sama sekali, dan meminta mereka merekam video untuk keluarga mereka, di satu sisi untuk menunjukkan bahwa mereka masih hidup, dan di sisi lain agar keluarga mereka membayar uang untuk hidup mereka berdua. Jika keluarga membayar uang setelah menerima video tersebut, mereka akan dapat kembali ke peternakan anjing Hongwu dan terus hidup. Jika keluarga tidak membayar uang tersebut, maka saya khawatir mereka berdua hanya bisa menghilang begitu saja ke laut. Jadi, Steve Hogwarts yang pertama membuka mulutnya sambil menangis, "Istri adalah saya Steve, saya masih hidup, Walter juga masih hidup, tetapi kami sekarang diculik, jangka waktu ini, kami punya menjalani hari tidak seperti manusia, tidak seperti hantu, pahit seperti pahit, sengsara seperti sengsara. Istriku, tolong, demi nyawa Tuan kita harus memenuhi tuntutan mereka, kalau tidak kita akan dibuang ke laut di belakang kita." Walter Hogwarts juga berteriak, "Bu, Ibu, kamu harus menyelamatkan kami. Mereka masih sangat bisa dipercaya. Selama kamu memberikan uang, kami pasti akan tetap bertahan, tetapi jika kamu tidak memberikan uang, ayah dan aku akan mati." Setelah mengatakan ini, Walter memeluk ayahnya dan menangis dengan sedihnya. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6830. Periode waktu ini, dia harus berhari-hari bisa dikatakan sangat menyedihkan. Beberapa waktu yang lalu dia berbaring di peternakan anjing setiap hari di dalam kandang anjing untuk dialisis, dan sekarang ke kapal setiap hari atau dialisis. Kapal kondisinya bahkan lebih buruk lagi, dan menghadapi angin dan ombak yang sangat parah. Baginya penyakit gagal ginjal ganda ini bukanlah penderitaan umum, dia sekarang hanya ingin segera kembali ke peternakan anjing Hongwu. Setidaknya di sana, semuanya
Sekitar yang tetap tidak akan goyang, lebih nyaman daripada perahunya jauh lebih nyaman. Berpikir bahwa dia tanpa sadar mulai merindukan peternakan anjing, hati Walter putus asa, dan air matanya semakin tak terbendung. Prajurit yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengambil foto close-up wajahnya secara khusus mendekat, tidak menyukai wajahnya dan menangkap semua tangisannya yang menyakitkan. Emosi sejati semacam ini jelas merupakan rekaman penculikan yang paling berharga untuk mendapatkan uang tebusan. Jadi, dia kemudian mengingatkan dengan suara lantang, "Adipati kecil, menangislah lebih keras, keluarkan lebih banyak air mata, lebih baik ingus keluar juga, agar ibumu dapat melihatnya dan memukul uang dengan lebih menyakitkan." Walter menangis. "Aku sudah menangis sepenuh hati." Prajurit itu mengangguk, "Ya, itu menyedihkan, tapi itu belum cukup menyedihkan. Pikirkan saja fakta bahwa Anda akan terbaring di ranjang rumah sakit di kandang anjing selama sisa hidup Anda, dengan tabung dialisis di sekujur tubuh Anda. Selama beberapa dekade mendatang, kehidupan kelam seperti ini, hanya memikirkannya saja sudah membuatmu putus asa, bukan?" Mendengar hal itu, Walter langsung menangis terseduh-seduh, belum lagi air mata mengalir di wajahnya, dan ingus mengalir ke tubuh ayahnya. Prajurit itu kemudian merasa puas dan berbicara, "Baiklah kalian berdua, sudah hampir waktunya, kami akan mengedit videonya sekarang untuk diberikan kepada keluarga kalian. Orang-orang mengirimkannya, apakah keluarga Anda akan membayar untuk menyelamatkan Anda? Itu tergantung mana yang lebih penting, hubungan darah antar keluarga Anda dibandingkan dengan uang." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada beberapa tentara lainnya, "Bereskan mereka." Ayah dan anak yang berpelukan dan menangis dibawa kembali ke kabin, dan setelah tentara mengedit video yang diambil di tempat kejadian, mereka mengirimkannya langsung ke Wan Baojun, yang kemudian mengirimkannya ke Ye Chen. Setelah Ye Chen menerima video tersebut dan menontonnya dengan cermat beberapa kali, setelah memastikan bahwa video tersebut tidak mengungkapkan informasi penting apapun, dia mengizinkan Wan Baojun untuk mengirimkan video tersebut kepada istri Steve Hogwarts, Jenny Hogwarts, melalui saluran terenkripsi. Selama kurun waktu tersebut, Jenny Hogwarts yang berada di Amerika Serikat telah menantikan kabar baik dari keluarga utama, keluarga Rothschild. Kepala keluarga, Howard, telah mengirimkan putra sulungnya, yang juga merupakan ahli warisnya, demi suami dan putranya, dan diperkirakan bahwa dengan kekuatan keluarga Rothschild, seharusnya tidak sulit untuk menemukan keberadaan mereka. Namun, ketika Steve Rothschild pergi ke Tiongkok untuk waktu yang semakin lama, hati Jenny tidak dapat menahan ketegangan dan ketakutan, selalu merasa bahwa jika keluarga Rothschild tidak dapat menemukan suami dan anak mereka, informasi yang relevan, maka mereka mungkin tidak dapat menemukan informasi yang relevan. Tepat ketika dia tidak memikirkan makanannya setiap hari, hanya memikirkan keberadaan dan keselamatan suami dan putranya, sebuah email dikirim langsung ke alamat email yang dia gunakan di keluarga Hogwarts. Ketika dia mengklik video tersebut dan melihat putra dan suaminya yang malang di dalam gambar, air matanya pun pecah. Di akhir video, ketika dia melihat pria bertopeng itu menuntut agar dia membayar $1 miliar dalam mata uang kripto, dia mengangkat telepon pada kesempatan pertama dan menelepon Howard, kepala keluarga Rothschild. Semula identitas dan status Jenny memang tidak layak untuk langsung menghubungi Howard, namun terakhir kali konferensi keluarga diadakan, Howard, untuk menunjukkan pentingnya dirinya bagi keluarga agunan, secara khusus memberikan informasi kontaknya kepada Jenny, sehingga jika dia punya apa saja, dia selalu bisa menelepon teleponnya sendiri. Namun, Jenny tidak pernah berani menelepon langsung untuk menanyakan perkembangannya, jadi ini pertama kalinya dia menelepon Howard. "Howard tidak memiliki catatan nomor ponsel Anda," dan melihat nomor asing menelepon ponsel pribadinya, dia bertanya dengan nada dingin, "Siapa itu?" Jenny menjawab, "Tuan Patriark, ini saya, Jenny Hogwarts." Howard menyadari dan berkata dengan lemah, "Itu Anda. Steve sedang menindaklanjuti masalah suami dan putra Anda di Tiongkok. Anda tidak perlu terburu-buru, saya akan membiarkan dia memberitahu Anda terlebih dahulu jika ada kemajuan." Jenny buru-buru berkata, "Yang mulia Patriark, saya baru saja menerima video dari perampok yang menculik suami dan anak saya. Keduanya tidak berada di Huaxia, tapi di laut." Bersambung.